Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Padilah dari kelas 10 TKJ. Di sini saya akan menjelaskan cara perakitan komputer. Komputernya yaitu komputer Dazumba tipe DE170. Alat untuk perakitannya yaitu 1 obeng berkepala plus dan minus, 2 obeng berkepala Philip, 3 tang, 4 tang pemotong lurus, 5 kaca untuk membantu melihat di tempat yang sempit, 6 lampu senter, 7 multimeter digital. Bahannya yaitu 1 casing komputer, 2 power supply, 3 motherboard, 4 prosesor, 5 RAM, 6 card adapter, 7 monitor, 8 mouse, dan 9 keyboard. Prosesnya yaitu atau langkah-langkahnya: 1. Memasang prosesor ke motherboard. Alangkah baiknya sebelum motherboard dipasang ke casing terlebih dahulu memasang prosesor, karena akan lebih mudah cara memasangnya. Cara memasang prosesor ke motherboard yaitu: 1. Kita menentukan posisi terlebih dahulu. Posisi pin 1 pada prosesor di motherboard umumnya terletak di pojok kanan yang ditandai dengan tanda titik atau lekukan. 2. Angkat tuas pengunci soket ke atas supaya terbuka. 3. Sesuaikan posisi kaki prosesor dengan lubang soket. Jika sudah, lalu tekan prosesor ke dalam soket sampai rapat. Keempat, lalu kunci kembali dengan tuas pengunci. 2. Memasang motherboard. Untuk memasang motherboard pada casing, yaitu letakkan motherboard pada tray casing dan sesuaikan antara lubang casing dengan lubang motherboard, lalu kunci dengan skrup. 3. Memasang heatsink. Setelah prosesor terpasang, lalu pasang heatsink supaya prosesor tidak panas. Heatsink ini diletakkan di atas prosesor dan diberi penahan supaya tidak lepas. Sebelumnya lapisi heatsink menggunakan gel penghantar panas. Apabila heatsink Anda ada kipasnya atau fan, maka konektor power pada kipas atau fan dihubungkan ke motherboard. Keempat, memasang RAM atau memori. Cara memasang RAM atau modul memori yaitu: buka terlebih dahulu tuas penguncinya, lalu sesuaikan posisi lekukan pada modul memori dengan lekukan pada slot. Jika sudah pas, lalu tekan dan pasang kembali tuas pengunci RAM atau memori. 5. Pasang power supply. Biasanya, jika kita memilih casing, pasti power supply sudah terpasang. Nah, apabila power supply belum terpasang, berikut cara memasangnya yaitu: 1. Letakkan power supply pada tempatnya yang ada di belakang casing. Kemudian kunci dengan skrup. Kedua, pasang konektor power dari power supply ke motherboard beserta dengan kabel-kabelnya. 6. Memasang kabel motherboard dan casing, yaitu: 1. Pasang kabel konektor IDE primary dan secondary pada motherboard. Pada bagian yang kedua yaitu pada bagian belakang casing terdapat lubang untuk memasang port tambahan jenis dan non-slot. Buka skrup pengunci plat tertutup lubang port lalu masukkan port konektor yang ingin dipasang dan pasang skrup kembali. Ketiga, hubungkan kabel konektor mouse dan keyboard pada motherboard. Dan yang keempat, hubungkan kabel konektor yang lainnya seperti LED, speaker internal, dan port yang tersedia di casing komputer. Ketujuh, memasang drive. Untuk memasang drive seperti hard disk, CD-ROM, atau DVD-ROM caranya sebagai berikut. 1. Masukkan drive dari depan casing, atau terlebih dahulu settingan jumper sebagai master atau slave pada drive, lalu pasang skrup supaya tidak lepas. 2. Hubungkan konektor kabel IDE ke drive dan konektor di motherboard. Konektor primer yang dipakai terlebih dahulu. Ketiga, apabila kabel IDE terhubung pada dua drive, setting jumpernya yaitu drive pertama disetting sebagai master dan yang satunya lagi sebagai slave. Yang keempat, konektor IDE sekunder pada motherboard dapat dipakai untuk menghubungkan dua drive tambahan. Dan yang kelima, sambungkan kabel power dari catu daya pada masing-masing drive. Kedelapan, memasang card adapter. Untuk card adapter yang biasanya dipasang adalah sound, video card, modem, dan SCSI adapter. Cara memasangnya yaitu: masukkan card adapter pada slot yang tersedia di motherboard, lalu tekan sampai konektor benar-benar masuk. Kemudian beri skrup sebagai penahan card. 9. Tahap akhir perakitan komputer. Jika semua langkah-langkah perakitan komputer sudah selesai, lalu tutup dengan casing dan beri skrup. Hubungkan kabel dari catu daya ke soket dinding dan hubungkan juga konektor monitor ke port video card, konektor kabel keyboard, dan konektor mouse ke port mouse. 10. Pemeriksaan hasil perakitan komputer. Setelah komputer selesai dirakit, kita harus melakukan pemeriksaan dan pengetesan hasilnya dengan program BIOS. Caranya sebagai berikut.
Nyalakan komputer dan monitor. Perhatikan layar monitor dan juga dengarkan suara dari speaker. Lalu, program pause dari BIOS ini akan otomatis mendeteksi hardware apa saja yang sudah dipasang pada komputer. Lalu, lakukan settingan untuk nilai dari kapasitas harddisk dan boot sequence. Setelah itu, jika sudah, lalu simpan hasil settingan dan exit dari setup BIOS. Maka komputer meload sistem operasi dengan urutan pencarian yang disesuaikan dengan settingan boot sequence pada BIOS. Lalu masukkan CD bootable yang berisi sistem operasi pada drive pencarian. Jika komputer Anda mengalami masalah setelah hasil perakitan, ada beberapa cara untuk menyelesaikannya atau solusi, yaitu 1. Hidupkan komputer apabila komputer dan monitor tidak hidup. Periksa kabel daya pada colokan listrik apakah sudah terhubung atau belum. Kedua, apabila waktu dinyalakan, tampilan layar monitor berwarna hitam atau blank, pasti ada kesalahan, dan apabila pada CPU terdengar bunyi bip, maka betulkan penempatan RAM atau memori pada soket. Yang ketiga, apabila card adapter tidak terdeteksi, periksa penempatan card adapter sudah pas atau belum. Yang terakhir, yang keempat, yaitu apabila LED dari harddisk atau CD menyala terus, periksa konektornya apakah sudah terhubung atau belum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.